bahaya penyakit, tumor, kanker, dan juga yang lain. Nanti di akhir acara akan kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan bertanya, nanti kita buka. Ya, saya hormati juga perangkat desa, juga perangkat-perangkat yang lain, Bapak RT. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya dulu. Bapaknya semua sehat? Ibunya sehat? Sehat. Ada yang sakit asam lambung? Ada yang asam urat? Ada yang kolesterol? Darah tinggi? Ada yang darah tinggi? Ada yang diabetes? Sakit gula? Tidak ada. Asam lambung ada. Ini rata-rata asam lambung. Asam lambung. Tadi saya tanya sehat sih. Itulah orang Indonesia, Pak. Kalau masih bisa jalan, masih dikatakan sehat, ya. Padahal apa? Sekarang ini pembunuh nomor 1 itu bukan hanya virus saja, bukan hanya COVID saja, tapi apa? Asam lambung. Asam lambung itu ada 2 cara. Yang pertama itu kelebihan asam, yang kedua itu kekurangan asam. Kekurangan asam seperti apa, Bu Eva? Kekurangan asam itu kalau kita makan tetap terasa, perut kita itu terasa ngisep. Itu kekurangan asam. Atau terasa sebah, terasa gembung. Yang kelebihan asam bagaimana, Bu Eva? Yang kelebihan asam itu lapar kita sakit perutnya, kenyang pun sakit perutnya, dan selalu merasakan mual seperti orang yang hamil atau ngidam. Boleh minta materi, Pak? Ya, itu tadi asam lambung. Nah, kita masuk ke kanker atau ke tumor. Apa itu kanker, Pak? Apa? Kantong kering? Di mana desa itu jawabannya semua kantong kering. Ya, di kantor camat pun dibilang kantong kering. Di sini ya juga. Kalau bapaknya bilang kanker kantong kering, saya benarkan tapi sedikit. Kenapa? Karena kalau kita ini sudah terkena kanker, biaya pengobatannya itu tidak ada yang murah. Untuk kemoterapi, untuk operasi memakan biaya yang cukup mahal. Mengakibatkan apa? Harta kita habis. Terjadilah kantong kering. Namun kanker yang saya maksud di sini adalah perubahan sel normal menjadi tidak normal yang kita sebut sebagai abnormal. Kanker berawal dari tumor. Tumor ada 2. Yang pertama tumor jinak, yang kedua tumor ganas. Tumor jinak seperti apa, Bu Eva? Adanya benjol-benjolan seperti di media gambar ini. Ini banyak kemarin ini. Di Desa Seraiwangi banyak yang memiliki kader PKK-nya. Ya. Jadi kalau Bapak atau keluarga kita memiliki benjolan seperti ini, jangan pernah dikotak-katik. Kalau bahasa sehari-hari kita itu diurut-urut. Kenapa? Karena bisa berubah sifat menjadi tumor ganas atau yang kita sebut sebagai kanker. Ya, ini ada di Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Ya, awalnya kecil, Pak. Kecil, hanya sebesar telur puyuh. Tapi kenapa? Diurut-urut dengan Bapak itu setiap hari. Kemudian apa? Dipicu. Apa pemicunya? Beberapa faktor. Yang pertama apa? Faktor keturunan atau genetik. Misal keluarga kita ini ada yang meninggal, orang tua kita ada yang meninggal akibat kanker atau tumor. 85% kita juga akan keturunannya terkena kanker. Kalau tidak ada dari faktor keturunan, dilihat dari faktor apa lagi? Faktor kimia dan fisika. Kimia seperti apa? Asap-asapan. Kalau Bapak tadi merokok di sini tidak masalah, ventilasi kita banyak. Jadi makanya saya ingatkan, kalau Bapaknya merokok, mulai dari hari ini di rumah, merokoklah Pak di luar rumah. Kenapa? Yang berisiko tinggi terkena kanker paru-paru itu bukan Bapak, tapi siapa? Anak kita, istri kita. Contoh, Indro Warkop itu istrinya tidak pernah sama sekali menghisap rokok walaupun sebatang. Tapi kenapa meninggalnya akibat kanker paru-paru? Karena si Indronya perokok aktif. Jadi yang meninggal itu adalah perokok pasif yang menghirup asapnya. Kemudian apa lagi pemicunya? Bisa jadi besar kankernya atau tumornya seperti ini. Faktor fisika, gelombang elektromagnetik. Contoh apa? Handphone, laptop, tiang tower. Semua sekarang pakai handphone. Pakai, ya canggih-canggih handphonenya ya, Android semua. Kalau handphone
mengakibatkan tumor atau tidak mengakibatkan penyakit, Pak. Yang benar seperti apa?